Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang berbahagia. Bayangkan, seorang wanita tua sedang sujud dalam sunyi malam, membaca doa tahajud dengan suara pelan, penuh harap. Tapi di belakangnya, menantunya berdiri dengan wajah penuh benci, sambil memegang ember berisi air comberan busuk yang menghitam. Lalu, dalam hitungan detik, ye nungguin ya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Di sebuah kampung sederhana bernama Karangjati, tinggal sepasang suami istri muda bernama Farhan dan Aulia. Mereka tinggal di rumah keluarga, bersama ibu mertua Farhan, seorang janda tua bernama Bu Marni. Sejak suaminya wafat, Bu Marni tak pernah lepas dari sajadah dan mushaf. Baginya, hidup ini hanya tempat singgah. Setiap malam ia habiskan dengan tahajud dan doa panjang untuk anak dan menantunya. Warga mengenal Farhan sebagai menantu yang sopan dan pekerja keras. Ia selalu menyapa ramah, kadang ikut ronda malam, kadang ikut kerja bakti di masjid. Namun tak ada yang tahu, di dalam rumah, Farhan bukanlah menantu yang sebaik itu. Ia sebenarnya tak tahan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Ia merasa terusik, seolah tak punya ruang pribadi. Apalagi setiap malam, suara doa Bu Marni yang lirih tapi panjang, membuatnya sulit tidur. Ia yang terbiasa begadang dan bangun siang, merasa terganggu. Aulia, sang istri, adalah perempuan yang penurut. Ia selalu berusaha menengahi antara suaminya dan ibunya, walau kadang air matanya jatuh diam-diam di dalam kamar mandi. Umi itu sholat untuk kita, Mas, katanya lirih suatu malam. Farhan hanya menggerutu, kalau mau sholat, jangan kayak ngaji pakai speaker. Aku tidur butuh tenang. Sejak malam itu, kebencian Farhan terhadap Bu Marni makin memuncak. Ia merasa ibadah tahajud sang mertua bukan bentuk keimanan, tapi gangguan. Padahal, dalam setiap sujudnya, Bu Marni selalu menyebut nama Farhan, memohon kepada Allah agar menantunya itu dijaga dari mara bahaya. Namun Farhan tak tahu. Ia hanya melihat Bu Marni sebagai wanita tua yang merepotkan, terlalu cerewet, dan sok suci. Puncaknya terjadi malam itu. Sekitar jam 2 dini hari. Kampung Karangjati sunyi. Bulan tergantung di langit, dan hanya suara serangga yang terdengar samar. Di ruang tengah, Bu Marni berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar karena usia, tapi matanya teduh. Ia mengangkat tangan, membaca niat, lalu mulai takbir. Farhan yang baru pulang dari tongkrongan langsung menghempaskan tubuh keranjang. Tapi baru beberapa menit berbaring, telinganya mendengar suara lirih. Ya Allah, limpahkanlah rahmat MU kepada anak-anakku, menantuku. Farhan bangkit, geram. Ia buka pintu kamar, menatap ke arah ruang tengah. Cahaya lampu remang-remang menyoroti tubuh Bu Marni yang sedang ruku. Tanpa pikir panjang, Farhan menuju dapur. Ember hitam di bawah bak cuci piring, berisi air comberan, masih menggenang. Bau busuknya menyengat. Dengan mata merah karena marah, Farhan membawa ember itu, melangkah pelan ke arah ruang tengah. Bu Marni baru saja hendak sujud ketika srus. Air comberan disiramkan dari belakang, mengenai punggung, mukena, sajadah, bahkan mushaf kecil yang diletakkan di sampingnya. Bu Marni terjerembab, tangan dan lututnya bergetar karena kaget, tubuhnya mulai menggigil. Farhan berdiri membatu, tidak menyesal. Bahkan dengan nada dingin, ia berkata, kalau sholat bikin ribut, mending keluar aja dari rumah ini. Tubuh Bu Marni tak bisa berkata-kata. Air matanya mengalir pelan, bercampur dengan tetes air kotor yang menetes dari mukenanya. Dalam hati, ia hanya berkata lirih, Allah, jika ini memang kehendak MU, aku ridho. Habis sudah kesabaran Farhan malam itu. Setelah menyiram mertuanya dengan air comberan, ia masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Di dalam kamar, Aulia mematung. Matanya melebar, mulutnya gemetar, tak percaya dengan apa yang baru saja dilakukan suaminya. Farhan tak berkata apapun. Ia langsung merebahkan diri di ranjang, menarik selimut kasar hingga menutup kepala. Aulia ingin bicara, ingin menegur, tapi suara lirih ibunya masih terdengar dari ruang tengah. Suara isak yang tertahan, diselingi zikir yang menggigil. Air mata Aulia jatuh pelan. Mas, itu ibu, kenapa tega begitu? Bisiknya. Farhan tak menjawab. Ia membalik badan, membelakangi istrinya. Suara Bu Marni perlahan menghilang.
Hanya detak jam dinding dan isya kecil Aulia yang tersisa malam itu. Pagi harinya, sinar matahari menyinari ruang tengah. Tapi tak ada aroma teh atau sarapan seperti biasanya. Aulia keluar kamar, menemukan sajadah masih basah, mushaf tergeletak menyamping. Mukena putih ibunya tergantung di kursi, basah dan meneteskan air kotor. Tapi Bu Marni tidak ada di sana. Panik, Aulia mencari ke dapur. Tidak ada. Ke belakang rumah. Tidak juga. Ia masuk ke kamar ibunya. Kosong. Hanya tas kecil dan sarung tua yang tergantung rapi. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Mas, ibu kemana?" Farhan yang sedang duduk di depan TV menjawab tanpa menoleh. "Pagi tadi aku antar ke pesantren. Katanya mau itikaf di sana beberapa hari." Aulia terdiam. Hatinya bertanya-tanya. Ibunya tidak pernah pergi tanpa pamit. Apalagi pagi tadi, ia tidak mendengar pintu terbuka sama sekali. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi melihat mata suaminya yang dingin, ia mengurungkan niat. Sementara itu, di sebuah lahan kosong di pinggiran kampung, jauh dari pemukiman, tergeletak tubuh Renta yang lemah, dibungkus kain tipis dan mukena lusuh. Bu Marni dibiarkan di sana. Tubuhnya menggigil. Kulitnya menggurat luka merah karena gigitan nyamuk dan lecet dari ranting-ranting kering. Udara dingin menembus tulangnya. Tapi dari bibirnya, tak henti-hentinya keluar bisikan lirih. "Allah, ampuni anak-anakku, kuatkan hatiku. Jangan jadikan aku pembenci." Ia masih dalam keadaan sadar. Walau tak tahu di mana, matanya tetap memandang langit yang berawan. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya lemas. Tangannya kotor oleh tanah. Namun satu hal yang ia genggam erat di dada adalah mushaf kecil yang sempat ia selamatkan dari sajadahnya. Langit mulai mendung. Hujan rintik turun. Bu Marni memejamkan mata, berserah penuh kepada Allah. Ia mengira mungkin inilah akhir dari hidupnya. Di sisi lain, Farhan seolah lupa bahwa ia masih punya mertua. Ia tertawa bersama teman-temannya di warung kopi, bermain domino dan saling ejek. Seorang temannya bertanya, "Han, ibumu kemana? Kok udah seminggu nggak kelihatan?" Farhan menyeringai. "Itu, lagi cari pahala. Katanya mau itikaf sampai puas." Tawa pun pecah. Tapi di balik tawa itu, ada keganjilan yang mulai muncul. Farhan mendadak merasa pusing. Pandangannya berkunang. Ia menutup mata sejenak. Dan dalam detik itu, ia mendengar suara lirih. "Allah, lindungi dia, walau dia sudah membuangku." Farhan tersentak. Ia membuka mata lebar-lebar. Tapi semua temannya hanya menatap bingung. "Kenapa, Han?" Farhan menggeleng. "Gak apa-apa, cuma kayak ada yang bisikin barusan." "Ah, halu lo, kebanyakan begadang." Farhan tertawa hambar. Tapi dalam hatinya, mulai muncul rasa yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Suara lirih itu, seperti suara yang ia siram seminggu lalu. Malamnya, Farhan pulang lebih awal. Rumah sepi. Aulia sudah tertidur. Tapi di ruang tengah, sajadah yang semula dikeringkan di luar, entah mengapa kembali tergeletak di tempat semula. Masih basah. Dan di atasnya, terdapat bekas kaki kecil, seperti tapak kaki yang kotor oleh lumpur. Farhan merinding. Ia menatap sajadah itu, lalu menoleh ke sekeliling rumah yang mulai terasa dingin, padahal semua jendela sudah tertutup. Ia bergegas masuk ke kamar, menutup pintu, lalu menarik selimut tinggi-tinggi. Namun dari luar kamar, terdengar suara, "Allah, kuatkan hatiku, ampuni anakku." Pagi itu, matahari bersinar cerah, namun suasana rumah Farhan justru muram. Aulia duduk di teras, menatap jalanan kampung yang lengang. Tangannya memeluk tubuh sendiri, hatinya gelisah. Sudah 8 hari ibunya tak ada kabar. Ponselnya tak aktif, dan pesantren yang disebut Farhan ternyata tidak tahu menahu soal kedatangan Bu Marni. Aulia tak berani menuduh, tapi nalurinya sebagai anak terus berteriak bahwa ada yang tidak beres. "Mas, aku udah hubungi semua pesantren yang biasa ibu kunjungi. Gak ada satupun yang lihat beliau," ucapnya pelan saat Farhan baru pulang sore itu. Farhan menarik napas kasar. "Mungkin dia ke tempat temannya. Ibu kamu kan punya banyak kenalan." "Tapi semua temannya juga nggak tahu, Mas." Farhan menatap Aulia tajam. "Kamu nuduh aku bohong." Aulia menunduk. Bibirnya gemetar. Aku cuma takut ada apa-apa, Mas."
Farhan mengusap wajahnya, mencoba menahan emosi. Tapi pikirannya mulai bergetar. Ia tahu, ia sudah berbohong terlalu jauh. Tapi yang membuatnya lebih panik adalah suara itu. Sudah 3 malam berturut-turut, Farhan mendengar suara lirih di ruang tengah, tepat di tempat Bu Marni biasa tahajud. Setiap malam, ia bangun dengan keringat dingin. Setiap malam, ia merasa seperti ada yang berdiri di ujung kasurnya, menggumamkan doa. Allah, jangan murkai dia, meski dia sudah menyakitiku. Suara itu seolah mengepung pikirannya. Ia menutup telinga, menyalakan TV keras-keras, tapi tetap tak bisa tidur. Bahkan suara motor yang melintas pun seolah membawa dengungan zikir. Suatu malam, Farhan tak tahan. Ia ambil sapu lidi, berjalan ke ruang tengah, dan berteriak, "Hentikan! Jangan ganggu aku lagi!" Tapi ruangan itu kosong. Hanya sajadah yang tergelar rapi, dan mushaf tua yang seolah menatapnya balik. Ia sapu semuanya. Ia lempar sajadah keluar rumah, mushaf dilempar ke dapur, bahkan ia robek-sobekan kertas doa yang ditempel Bu Marni di dinding. Matanya merah, dadanya sesak, tapi suara itu masih ada di dalam kepalanya. Pagi harinya, Aulia menemukan mushaf ibunya basah di dekat ember cucian. Ia mengambilnya perlahan, memeluknya dengan air mata berlinang. "Mas, kenapa mushaf ibu ada di sini?" tanyanya terbata. Farhan tak menjawab. Ia masuk ke kamar, mengunci diri, dan memukul-mukul kepalanya sendiri. Di waktu yang sama, di pojok kampung Karangjati, seorang pemulung tua bernama Pak Usman sedang mencari barang bekas di pinggir lahan pembuangan. Ia menghentikan langkahnya, menoleh ke arah semak-semak. Di sana, ia melihat sepotong kain putih, dan tubuh seseorang tergeletak membatu. Ia mendekat, lututnya gemetar. "Ya Allah, ini Bu Marni." Tubuh itu sudah membiru, tapi wajahnya damai. Kedua tangannya menggenggam mushaf kecil yang mulai pudar tintanya. Namun anehnya, tubuh itu tidak membusuk, tidak dikerumuni lalat, tidak berbau. Pak Usman terisak, lalu berlari ke kampung sambil berteriak, "Warga, tolong! Bu Marni ketemu! Bu Marni ketemu!" Seketika, gegerlah Karangjati. Warga berdatangan. Aulia berlari ke lokasi, tubuhnya lemas, matanya tak percaya. "Ibu!" Ia peluk tubuh ibunya yang dingin, tapi seolah masih hangat karena cinta. Sementara itu, dari kejauhan, Farhan mengintip dari balik pagar. Matanya menyipit, dan untuk pertama kalinya, kedua lututnya goyah. Di telinganya, suara itu kembali muncul. "Allah, lindungi dia, walau dia sudah tak menganggapku ada." Hari itu langit mendung. Warga berbondong-bondong mengiringi jenazah Bu Marni menuju masjid. Tak ada isak keras. Yang ada hanya tatapan heran dan rasa kagum dari semua mata yang melihatnya. Tubuh Bu Marni ditemukan utuh. Mukena putihnya masih melekat. Wajahnya tersenyum damai. Bahkan kain kafan yang membungkusnya seolah mengeluarkan bau wangi samar. Tidak seperti orang yang telah meninggal di tempat kotor selama berhari-hari. "Orang solehah," bisik seorang ibu-ibu. "Pantas tiap malam tahajud, tambah yang lain." Aulia berjalan di samping keranda dengan mata sembab. Tangannya memeluk mushaf milik ibunya yang ditemukan dalam genggaman, masih utuh walau basah. Tak lepas dari pelukannya sejak tadi pagi. Sementara itu, Farhan tak ikut mengantar. Ia hanya duduk di pojok kamar. Matanya kosong. Suaranya hilang. Pikirannya penuh bayangan Bu Marni. Ia merasa seluruh kampung sedang menatapnya, menuduh tanpa kata. Dari balik jendela, Farhan melihat keranda di bawah melewati halaman rumah. Ia menarik napas panjang, tapi dadanya makin sesak. Saat adzan asyar terdengar, telinganya seperti terbakar. Ia mendengar suara seruan itu berubah. "Ampuni dia anakku." Farhan berdiri. Ia tutup telinganya dengan kedua tangan. Tapi suara itu terus bergema. "Farhan anakku, aku maafkan, tapi Allah belum tentu." Ia jatuh terduduk. Napasnya tersengal, dadanya nyeri, tubuhnya menggigil. Seketika, ia muntah. Tapi bukan muntah biasa. Yang keluar adalah cairan hitam pekat berbau busuk. Seperti comberan, seperti yang ia siramkan ke tubuh Bu Marni. Ia terdiam, ketakutan. Tangannya gemetar, mulutnya bergetar. "Allah, ada apa ini?" Namun belum ada jawaban.
baru permulaan. Karena azab sejati masih menunggu di tikungan waktu. Sejak jenazah Bu Marni dimakamkan, rumah Farhan berubah sunyi. Tapi bukan sunyi yang biasa, melainkan sunyi yang menggigit, menekan, seperti ada yang mengawasi dari balik tembok. Aulia kini lebih banyak diam. Ia tak lagi menatap suaminya seperti dulu. Ada luka yang dalam. Tapi ia tahan. Ia simpan dalam dada. Karena ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi malam saat ibunya menghilang. Farhan, di sisi lain, makin tak tenang. Setiap malam, selalu ada yang membangunkannya. Kadang seperti ada tangan yang menarik selimutnya pelan. Kadang ia dengar suara air netes dari atap kamar padahal langit cerah. Dan yang paling membuatnya gila, sajadah Bu Marni selalu kembali terbentang di ruang tengah. Meski sudah ia buang berkali-kali ke tong sampah. Pernah suatu malam, ia bakar sajadah itu. Tapi pagi harinya, ia menemukannya lagi di lantai, tepat di tempat Bu Marni biasa sujud. Tidak hangus, tidak gosong, hanya terlipat rapi dan basah. Farhan makin tak bisa tidur. Wajahnya pucat, matanya menghitam. Ia mulai jarang keluar rumah. Bahkan ia tidak lagi berani melangkah ke ruang tengah jika malam telah datang. Sampai suatu malam, ia nekat keluar kamar. Rumah gelap. Hanya cahaya lampu dapur yang temaram. Ia melangkah pelan, melewati ruang tengah. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di sana, di atas sajadah, seseorang sedang sujud. Mukena putih, tubuh kurs. Sujudnya lama. Lalu terdengar suara lirih. Allah, jangan biarkan ia binasa. Farhan mundur. Napasnya memburu. Tubuh itu perlahan bangkit dari sujud. Menoleh. Dan wajah itu, wajah Bu Marni. Dengan mata terbuka, menatapnya, tapi tak berkata apa-apa. Farhan menjerit dan lari masuk ke kamar, membanting pintu, menjatuhkan diri ke lantai. Tubuhnya gemetar. Pipinya basah oleh keringat dan air mata. Aulia terbangun. Mas. Astagfirullah. Kenapa, Mas? Farhan tak bisa menjawab. Bibirnya kaku. Matanya kosong. Dan dari balik pintu kamar, suara zikir itu kembali terdengar. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Sejak malam itu, tubuh Farhan mulai melemah. Ia sering pucat, tak nafsu makan, dan mudah marah. Setiap kali mencoba keluar rumah, kepalanya pusing, pandangannya buram. Bahkan sinar matahari terasa menusuk kulitnya. Aulia semakin khawatir. Mas, kita ke dokter, ya? Ucapnya suatu pagi. Farhan hanya menggeleng. Enggak usah, aku cuma kecapean. Tapi yang aneh, tubuh Farhan terus menurun. Kulitnya mulai memucat keabu-abuan. Di tangan dan kakinya muncul ruam merah kehitaman seperti luka bakar. Dan dari balik bajunya, tercium bau busuk samar, bau yang mirip air comberan basi. Aulia mencium bau itu saat sedang mencuci pakaian Farhan. Ia sempat muntah. Tapi Farhan tetap bersikeras tak ingin diperiksa. Mas, tolong jangan egois. Ini bukan cuma soal badanmu. Ini bisa jadi lebih besar. Namun Farhan malah membentak. Diam kamu. Jangan sok tahu. Semua ini terjadi karena kamu nggak pernah belain aku dari ibumu. Aulia terdiam. Wajahnya memucat. Ibu, nggak pernah jahat sama kamu, Mas. Farhan menggeram. Tapi sebelum sempat membalas, ia tiba-tiba muntah. Kali ini lebih parah. Cairan hitam itu keluar lagi. Tapi kini lebih pekat dan menggumpal. Bau anyir memenuhi kamar. Aulia menjerit dan mundur, ketakutan. Allahu Akbar. Ini bukan sakit biasa. Farhan tergeletak, tubuhnya kejang-kejang. Matanya berputar putih. Lalu mendadak, tubuhnya kaku, seperti tertarik sesuatu dari dalam. Bibirnya bergetar. Allah, ibu, maaf. Ia pingsan. Aulia menangis. Ia memeluk suaminya yang tergeletak. Dalam hati, ia mulai merasa bahwa ini semua bukan sekadar sakit. Malam harinya, Aulia mencoba membuka ponsel Farhan yang selama ini dikunci. Ia temukan satu catatan yang membuat darahnya berhenti mengalir. Aku buang dia ke lahan kosong. Biar dia diam selamanya. Aulia terdiam. Nafasnya tercekat. Tangan gemetar. Matanya membelalak menatap tulisan itu. Ibu. Ia akhirnya tahu. Segala hal yang selama ini terasa janggal,
ternyata lebih mengerikan dari yang ia sangka. Sejak membaca catatan itu, Aulia seperti orang linglung. Ia duduk termenung di pinggir tempat tidur, menatap wajah suaminya yang masih terbaring pucat. Suara kipas angin berdengung pelan, namun pikirannya terasa lebih bising dari badai. Tangannya menggenggam mushaf kecil milik ibunya. Di balik mushaf itu, terselip kertas doa bertuliskan tangan Bu Marni. Ya Allah, beri Farhan hidayah. Jangan hukum dia karena kebodohannya. Air mata Aulia tumpah. Ia mencium kertas itu, lalu menatap wajah suaminya dengan penuh luka. Beberapa jam kemudian, Farhan siuman. Napasnya pendek-pendek. Tubuhnya lemas seperti habis dicabut nyawanya setengah. Ia melirik ke arah Aulia yang duduk memunggungi jendela. Aulia menoleh. Wajahnya kosong. Kamu beneran buang ibu ke tempat pembuangan itu? Farhan terdiam. Ia menutup mata. Air matanya menetes. Lalu dengan suara serak ia berkata, waktu itu aku marah, aku gak sadar, dia terus ganggu tidurku. Aku pikir dia cuma pura-pura solehah. Jadi kamu siram air comberan itu juga, benar? Farhan tak menjawab. Aulia menjerit tertahan, menutup mulutnya, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, ibu. Ibu disakiti, dibuang, dan kamu diam saja seolah gak terjadi apa-apa. Farhan mencoba bangun tapi tubuhnya tak kuat. Aku mau minta maaf, tapi gak sempat, sekarang aku dihantui. Aku lihat dia tiap malam, aku dengar suaranya. Kayak dia belum tenang. Aulia menggeleng. Ibu sudah tenang, justru kamu yang gak akan pernah tenang. Ia berdiri, lalu meninggalkan kamar tanpa sepatah kata lagi. Farhan menatap pintu tertutup itu dengan dada yang penuh sesal. Malam itu, Farhan tertidur dalam gelisah. Tapi tidurnya tidak lama. Tepat tengah malam, ia terbangun oleh suara orang menangis. Ia membuka mata, dan di sudut kamarnya, seorang wanita berdiri. Mukena putih, wajah pucat, matanya teduh, tapi air mata mengalir deras di pipinya. Farhan, anakku, kenapa kamu perlakukan aku seperti sampah? Farhan berteriak sekeras-kerasnya, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa melihat. Bu Marni perlahan mendekatinya. Dengan tangan gemetar, Farhan berusaha bangun, tapi tubuhnya terasa terkunci di kasur. Farhan tak bisa bergerak. Tubuhnya kaku seperti kayu. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Sosok Bu Marni berdiri di samping ranjang. Tangannya menyentuh kening Farhan yang kini terasa seperti dibakar api. Kenapa kamu siram aku, nak, saat aku sedang sujud pada Allah? Suara itu lirih, namun menembus jantung Farhan seperti belati. Wajah Bu Marni tak marah, justru penuh luka dan kepedihan. Farhan ingin menjawab, ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Matanya mengalirkan air tanpa suara. Mulutnya hanya bisa terbuka tanpa kata. Doaku tak pernah putus untukmu, Farhan. Bahkan saat kau menyiramku dengan comberan, aku tetap minta Allah lindungi kamu. Farhan mulai menangis, tapi air matanya seperti darah. Perih, mengalir bersama rasa bersalah yang menghantam batinnya tanpa henti. Seketika, sosok Bu Marni memudar, menghilang dalam sekejap, meninggalkan angin dingin yang menyapu seluruh kamar. Farhan menjerit keras. Kali ini benar-benar terdengar. Aulia terbangun. Ia berlari masuk ke kamar. Mas, astagfirullah. Kenapa mas? Farhan menatap istrinya dengan mata merah. Tubuhnya gemetar. Bibirnya pucat. Aku ketemu ibu. Dia datang. Dia ngomong. Dia lihat aku. Dia belum tenang. Aulia menarik napas dalam, mencoba tenang. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Hari-hari berikutnya, kondisi Farhan memburuk. Ia tak bisa berjalan normal. Kakinya seperti lumpuh sebelah. Dokter tak menemukan kelainan apapun. Tapi rasa sakit di tubuhnya makin menjadi-jadi. Seperti ditusuk-tusuk jarum. Setiap malam, rasanya kayak diseret ke tanah, ditarik ke bawah. Dan malam-malam itu makin mengerikan. Sajian TV sering mati sendiri saat azan. Dinding rumah mengeluarkan suara seperti bisikan-bisikan panjang. Dan pintu kamar sering terbuka sendiri, walau sudah dikunci. Suatu malam, saat Aulia tengah tertidur, Farhan bangun dan berjalan pelan ke ruang tengah. Matanya kosong, tubuhnya seperti dikendalikan. Di hadapannya,
Sajadah itu kembali tergelar. Mukena putih diletakkan rapi. Seolah seseorang baru saja selesai salat. Farhan duduk di tengah sajadah. Ia menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mengangkat tangan. Allah, ampuni aku hancur, aku kotor, aku durhaka, aku. Ia tak sanggup melanjutkan. Tangisnya meledak di tengah keheningan malam. Namun yang lebih menakutkan adalah suara yang membalas doanya. Lirih, tapi nyata. Aku sudah maafkan, nak, tapi Allah tak akan tinggal diam. Pagi itu, Farhan bangun dengan tubuh membiru. Bagian kakinya bengkak seperti dipukul berkali-kali. Kulitnya mulai mengelupas. Dan dari sela-sela kukunya, keluar cairan busuk yang membuat Aulia muntah saat melihatnya. Mas, ini gak bisa dibiarkan. Kita harus ke rumah sakit. Farhan hanya menggeleng lemah. Percuma, Aul, ini bukan penyakit. Ini balasan. Aku tahu ini dari Allah. Aulia menangis. Ia meraih tangan suaminya, menggenggamnya erat. Tapi Farhan justru menunduk, menolak menatap istrinya. Aku gak pantas kamu doain, Aul. Aku bukan suami baik. Aku bahkan lebih kejam dari iblis. Hari-hari Farhan kini dihabiskan di tempat tidur. Ia tak bisa berjalan. Nafasnya pendek. Bau dari tubuhnya semakin menusuk. Bahkan warga mulai membicarakan rumah mereka. Katanya, rumah itu panas, penuh gangguan. Banyak yang lewat malam-malam mendengar suara tangisan atau orang mengaji dari dalam rumah, padahal hanya Farhan dan Aulia di sana. Suatu malam, Farhan mengigau. Tubuhnya menggigil hebat. Ia seperti sedang bertarung melawan sesuatu yang tak kasat mata. Aulia panik. Mas, bangun, Mas, Mas. Tapi Farhan terus meracau. Sakit, Bu, jangan seret aku, jangan buang aku gak mau masuk lubang itu. Panas, Bu, panas. Lalu ia teriak sekencang-kencangnya. Allah ampuni. Aulia menjerit dan memeluk tubuh suaminya yang gemetar. Namun saat ia menyentuh leher Farhan, kulitnya dingin, seperti tidak ada darah mengalir. Aulia terdiam. Lalu tubuh Farhan tersentak dan membuka mata dengan tajam. Tapi, bukan pandangan biasa. Tatapan itu kosong. Kosong seperti lubang yang tak berdasar. Kemudian dari telinganya, keluar darah. Pekak, merah kehitaman. Dan di sela-sela darah itu, terlihat guratan samar, seperti tulisan. Aulia menunduk, dan ia melihatnya dengan jelas. Allah! Gemetar. Ia menutup mulutnya sendiri, menangis. Farhan tak lagi berkata apa-apa malam itu. Tubuhnya diam. Tapi dari jendela kamar, terdengar suara angin lewat, membawa satu kalimat lirih. Dosa durhaka, tak menunggu ajal untuk dibalas. Keesokan harinya, kabar tentang kondisi Farhan mulai tersebar di kampung Karangjati. Warga heran. Pria yang dulu tampak sehat dan ceria, kini tak bisa berdiri, tubuhnya rusak seperti habis terbakar dari dalam. Ada yang bilang itu guna-guna. Ada yang bilang itu penyakit langka. Tapi sebagian besar warga mulai percaya, ini adalah azab dari Allah. Apalagi setelah Bu Marni dimakamkan dengan keadaan tubuh utuh dan wangi. Kejadian itu masih hangat dibicarakan. Salah satu tetangga, Pak Burhan, mendatangi rumah Farhan siang itu. Ia membawa air doa dan buah tangan. Namun ketika masuk ke dalam, langkahnya langsung terhenti. Bau busuk menyambutnya. Bau seperti daging busuk bercampur comberan. Ia menoleh ke Aulia yang mempersilakan masuk dengan mata sembab. Maaf, Pak, rumahnya memang sekarang seperti ini. Pak Burhan melangkah ke dalam kamar. Dan saat melihat Farhan, ia terdiam. Wajah Farhan pucat, kakinya bengkak, dan di beberapa bagian tubuhnya muncul seperti luka lebam yang membentuk garis, mirip tali bekas ikatan. Farhan membuka mata perlahan. Ia menatap Pak Burhan. Pak, doain saya. Pak, saya salah. Saya durhaka. Pak Burhan mencoba tenang. Ia duduk di samping ranjang, mengusap dada Farhan, lalu mulai membacakan ayat suci. Tapi baru beberapa baris, Farhan menggeliat. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, dari sela-sela lantai kayu kamar, muncul suara berderak. Krak, krak, krak. Pak Burhan berhenti membaca. Lantai di bawah tempat tidur Farhan mulai retak, seperti ada yang mendorong dari dalam. Lalu terdengar suara menyeret, seperti tanah yang digali paksa. Farhan menjerit. Pak!
Tolong, ada yang narik saya. Ada yang narik dari bawah, Pak. Aulia masuk ke kamar, menjerit melihat ranjang bergeser sendiri. Farhan berusaha bangkit, tapi kakinya kaku. Ia hanya bisa meronta, menjerit, menangis. Tolong aku, ampuni aku, jangan tarik aku, jangan bawa aku ke lubang itu. Pak Burhan berdiri dan terus membaca ayat demi ayat. Tapi suara itu makin keras. Dan Farhan terdiam tiba-tiba. Tubuhnya membeku. Matanya mendelik. Dari matanya, keluar darah segar menetes. Mulutnya terbuka, dan terdengar satu kata. Ibu. Lalu hening. Seluruh tubuh Farhan lemas. Detak jantungnya berhenti. Dan dari bawah ranjang, tanah yang retak perlahan menutup kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Burhan dan Aulia menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena menyaksikan bahwa balasan Allah nyata di dunia. Farhan telah tiada. Tapi kepergiannya bukan kepergian yang biasa. Jenazahnya terbaring di kamar, namun tak satupun warga yang berani mendekat untuk memandikannya. Bau busuk dari tubuhnya menyebar ke seluruh rumah, bahkan ke gang sebelah. Pak RT datang bersama beberapa warga dan ustaz untuk mengurus jenazah. Tapi begitu pintu kamar dibuka, satu persatu langsung menutup hidung dan mundur. Allahu Akbar, ini bau apa? Baru meninggal, tapi seperti mayat berminggu-minggu. Beberapa warga bahkan mual. Seorang ustaz mencoba mendekat, membaca doa, lalu menyibak kain penutup wajah Farhan. Begitu kain dibuka, semua terdiam. Wajah Farhan membengkak, matanya terbuka lebar, seperti orang ketakutan. Dan yang paling mengejutkan, kulit wajahnya mengelupas, memperlihatkan guratan aneh membentuk tulisan Arab samar. Satu kata yang terbaca jelas. Durhaka. Ustaz menutup kembali wajah itu sambil menangis. Ini peringatan. Ini balasan yang tak tertunda. Aulia terduduk lemas. Hatinya hancur. Antara ingin memeluk suaminya untuk terakhir kali, dan ingin lari sejauh mungkin dari jenazah yang tidak lagi ia kenali. Warga akhirnya sepakat untuk segera menguburkan jenazah Farhan dengan cara tercepat sebelum kondisinya makin memburuk. Namun saat dimasukkan ke dalam keranda, terjadi keanehan. Keranda itu berat, padahal hanya berisi satu tubuh. 4 orang mengangkatnya, namun tetap tak terangkat. Mereka ganti, bahkan 6 orang, tapi keranda tetap tak bergerak. Ustaz berdoa. Ia minta semua diam. Lalu ia ucapkan satu kalimat. Wahai Farhan, jika kau masih membawa dendam, buanglah. Jika kau masih menyimpan penyesalan, ikhlaskan, biarlah jasadmu pergi, dan semoga Allah mengampuni. Perlahan, keranda terasa ringan. Warga mengangkatnya, tapi suasana tetap mencekam. Tidak ada yang bicara. Hanya suara takbir dan adzan yang mengiringi langkah kaki menuju pemakaman. Langit tiba-tiba mendung. Angin berhembus pelan. Daun-daun berguguran seperti ikut mengantar jenazah yang penuh misteri itu. Tak ada doa panjang di makam. Hanya lirih suara ustaz yang berkata, beginilah akhir seorang anak yang menyiram ibunya sendiri ketika sedang bersujud kepada Allah. Saat jenazah Farhan sampai di pemakaman, langit mendadak gelap. Awan menghitam cepat, angin berputar, membuat dedaunan beterbangan ke segala arah. Beberapa warga mulai membaca istighfar pelan. Suasana berubah mencekam. Lubang makam telah disiapkan. Namun saat jenazah diturunkan, terjadi sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Tali jenazah putus, 3 kali berturut-turut. Setiap kali hendak diturunkan, tali pengikat terbelah, seperti digunting dari dalam. Ustaz yang memimpin pemakaman langsung sujud memohon ampun. Allah, ampuni dosa-dosa kami jika ini balasan atas kelalaiannya. Jangan libatkan kami yang hanya mengantarkannya. Warga mulai panik. Sebagian ingin pergi. Tapi Ustaz meminta semuanya tetap tenang. Jenazah akhirnya berhasil diturunkan perlahan dengan tali cadangan. Namun tanah yang hendak ditimbun berubah keras seperti batu. Cangkul warga tak mampu menembusnya. Pak RT mencoba menggali sisi yang lain, tetap keras. Bahkan seorang penggali makam yang biasa mengurus puluhan jenazah mundur sambil berkata, baru kali ini saya temui tanah seperti ini. Ustaz mengusap wajah. Lalu ia berkata lirih, ini bukan karena tanahnya, tapi karena langit belum menerima. Aulia berdiri mematung. Tangisnya tak lagi keluar. Matanya kosong. Kakinya lemas.
Ia merasa seperti sedang berdiri di antara mimpi dan kenyataan. Akhirnya, setelah berdoa bersama dan memohon ampun secara berjamaah, perlahan tanah mulai lunak kembali. Proses pemakaman diselesaikan dalam diam. Tak ada yang berani menginjak tanah kubur itu. Bahkan rumput pun enggan tumbuh di atasnya. Sore hari, usai pemakaman, warga bubar satu persatu. Aulia tetap di sana. Ia duduk di sisi makam, menggenggam mushaf ibunya yang selalu ia bawa kemana-mana sejak kepergian Bu Marni. Ia buka halaman terakhir, dan menemukan satu catatan kecil yang seolah ditulis sebelum Bu Marni wafat. Jika aku wafat dalam hina, semoga Allah memuliakanku. Dan jika anakku hidup dalam durhaka, semoga ia menemukan jalan pulang sebelum ajal tiba. Aulia menangis, kali ini dalam diam, karena ia tahu suaminya sudah pulang, tapi bukan ke pelukan, melainkan ke pembalasan. Beberapa hari setelah pemakaman Farhan, kampung Karangjati kembali tenang. Tapi rumah Aulia tetap sepi. Sepi, dan menyimpan luka yang belum kering. Aulia kini tinggal sendiri. Setiap pagi ia menyapu halaman sambil menunduk. Setiap malam, lampu di ruang tengah selalu menyala, tempat di mana ibunya dulu sering salat tahajud. Warga sekitar mulai datang silih berganti. Bukan hanya untuk menghibur, tapi juga untuk minta doa. Karena sejak meninggalnya Bu Marni dan kepergian Farhan, rumah itu dianggap membawa pesan. Doanya Bu Marni dulu manjur. Saya minta cucu, langsung dikasih, ujar seorang ibu. Waktu suami saya sakit, Bu Marni yang doain, timpal yang lain. Ternyata, semasa hidupnya, Bu Marni sering mendoakan orang tanpa diminta. Diam-diam, dalam setiap tahajudnya, ia selipkan nama-nama tetangganya satu persatu. Aulia baru tahu semua itu setelah ibunya tiada. Ia menangis di musola rumah. Sajadah ibunya kini jadi tempatnya sujud. Mukena putih itu tak lagi ia cuci, karena masih menyimpan aroma khas yang menenangkan. Setiap kali ia pegang mushaf ibunya, hatinya gemetar. Ia merasa seolah suara ibunya masih ada, masih melantun doa-doa, masih memohon ampun untuk orang-orang yang bahkan tak tahu bahwa mereka sedang didoakan. Aulia mulai mengisi malam dengan tahajud, seperti ibunya dulu. Ia belum sekuat ibunya, tapi ia belajar. Ia tahu, hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang menebar kebaikan sebelum ajal menjemput. Sampai suatu malam, saat Aulia baru selesai salat malam, dan duduk termenung di atas sajadah, ia mencium aroma wangi samar. Bukan dari parfum, bukan dari bunga, tapi aroma yang sangat ia kenali. Wangi mukena ibunya. Ia membuka mata perlahan, dan merasa seseorang tengah duduk di sampingnya. Namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya mukena putih yang tergantung di balik pintu, bergoyang pelan ditiup angin. Tapi anehnya, mukena itu basah. Basah oleh air mata. Hari-hari terus berlalu. Aulia kini mulai mengaji anak-anak kecil di musola dekat rumah. Ia tak lagi larut dalam duka, meski luka di hatinya belum sembuh sepenuhnya. Tapi dari setiap ayat yang ia ajarkan, ia seperti sedang menambal robekan hatinya sendiri. Sementara itu, makam Farhan tetap jadi buah bibir. Warga yang lewat malam-malam sering mengaku mendengar suara minta tolong dari arah sana. Ada yang bilang seperti orang merintih. Ada juga yang bilang mendengar suara zikir putus-putus, penuh tangis. Suatu malam, Pak Burhan lewat sendirian sepulang dari masjid. Ia berhenti di depan makam Farhan, lalu terduduk dan membaca doa. Allah, jika ia benar-benar menyesal, ampunilah. Tapi jika belum, berikan ia kesempatan untuk bertobat dalam kesadaran. Dan entah kenapa, malam itu langit bersih. Angin berhenti. Udara begitu sunyi. Pak Burhan menoleh ke arah langit, dan melihat sekelebat bayangan putih melintas pelan di atas pemakaman. Esok paginya, Aulia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Farhan duduk bersandar di bawah pohon, memakai baju lusuh. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Tapi ia tidak lagi menangis. Ia hanya menatap lurus, lalu berkata lirih, "Aku gak tahu apakah Allah terima tobatku, tapi aku pasrah. Aku gak lagi menuntut, gak lagi lari. Aku cuma ingin bisa bertemu ibumu di surga nanti, walau cuma dari kejauhan." Aulia terbangun dengan air mata menetes. Ia tidak tahu apakah itu sekadar mimpi atau pesan dari alam sana. Tapi satu hal yang pasti, ada keikhlasan yang mulai tumbuh. Hari itu, Aulia berangkat ke makam Bu Marni dan Farhan. Ia membawa 2 bunga,
melati, dan kenanga. Satu diletakkan di makam ibunya, satu di pusara Farhan. Lalu ia berdiri, menatap kedua makam itu sambil berucap lirih. Aku gak bisa ampuni kamu atas nama ibu. Tapi aku yakin, ibu sudah memaafkan lebih dulu dari siapapun. Angin berhembus lembut. Daun-daun berguguran perlahan, seperti menjawab. Seolah ada seseorang di antara langit dan bumi yang mengangguk, menandakan bahwa penyesalan, meski terlambat, tetap bisa didengar oleh langit. 1 bulan berlalu sejak semua kejadian itu. Rumah Aulia kini kembali hangat. Bukan karena tawa, tapi karena doa yang tak pernah putus. Ia hidup sendiri, tapi tidak kesepian. Setiap malam ia isi dengan tahajud, mengulang kebiasaan yang diwariskan ibunya. Ia kini tahu bahwa doa yang dilantunkan dengan air mata bisa menjadi tameng bagi orang yang kita cintai, bahkan ketika mereka sedang berjalan menuju jurang kehancuran. Di ruang tengah rumah itu, sajadah Bu Marni tetap tergelar. Mukena putihnya tak pernah diganti, dan mushaf tua miliknya kini disimpan dalam kotak kaca kecil, agar tak lagi hilang dari pelukan. Suatu malam, Aulia bermimpi lagi. Ia berada di taman yang sangat indah, dipenuhi cahaya putih yang tak menyilaukan. Di ujung taman itu, ia melihat sosok ibunya, duduk bersila dengan wajah damai. Dan di sampingnya, Farhan, berpakaian putih, menunduk, tak berani menatap. Tapi Bu Marni mengelus pundaknya, lalu tersenyum, tanpa berkata-kata. Aulia menangis dalam mimpinya, tapi air matanya seperti berubah menjadi bunga yang berjatuhan dari langit. Ketika ia terbangun, fajar baru menyingsing. Azan subuh menggema dari masjid. Dan Aulia tersenyum untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, ia tahu, ibunya sudah tenang. Dan suaminya, mungkin, akhirnya diterima. Karena sesungguhnya, azab itu adalah teguran. Tapi kasih sayang Allah, selalu lebih luas dari murkanya. Sobat semua yang masih punya orang tua, mumpung mereka masih hidup, peluklah mereka. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar mencintai. Karena sesulit apapun hidupmu, doa ibu adalah pelita di saat gelap, dan perlindungan saat kamu tak punya siapa-siapa lagi. Semoga kita semua tidak menjadi seperti Farhan, yang baru menangis ketika waktu tak bisa diputar kembali. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Selagi orang tua masih ada, bahagiakan mereka. Jangan tunggu azab datang, baru kita menyesal. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar lebih banyak hati yang tergerak sebelum terlambat. Sampai jumpa di kisah berikutnya.